Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan pertemuan 12 yang berjudul Kepemimpinan. Saya Rahmawati yang akan menjelaskan latar belakang dan pengertian kepemimpinan. Untuk latar belakangnya, kepemimpinan merupakan elemen yang krusial dalam setiap organisasi baik di sektor publik maupun swasta, yang berperan dalam mengarahkan dan memotivasi individu atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama. Dalam era globalisasi dan perkembangan teknologi yang pesat, tantangan yang dihadapi oleh pemimpin semakin kompleks. Pemimpin tidak hanya dituntut untuk memiliki kemampuan manajerial baik, tetapi juga memiliki keterampilan interpersonal yang kuat untuk membangun hubungan yang saling terpercaya dengan anggota tim. Penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan yang efektif dapat meningkatkan kinerja organisasi, menciptakan lingkungan kerja yang positif, dan mendorong inovasi. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang konsep dan praktik kepemimpinan menjadi sangat penting untuk mencapai keberhasilan dalam berbagai konteks. Nah, untuk pengertiannya, kepemimpinan adalah suatu proses yang dinamis di mana seorang individu yaitu pemimpin secara sadar mempengaruhi, mengarahkan, dan menginspirasi perilaku orang lain dalam suatu kompleks atau organisasi guna mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan tidak hanya melibatkan kemampuan untuk memberikan instruksi atau membuat keputusan, tetapi juga mencakup keterampilan interpersonal seperti komunikasi efektif, empati, kecerdasan emosional, dan integritas moral yang tinggi. Baik, perkenalkan nama saya Apriliana Manisha Gulo, NIM 44220741. Di sini saya akan menjelaskan beberapa definisi kepemimpinan dari ahli, di mana yang pertama itu adalah Drucker. Kepemimpinan adalah seseorang yang memiliki pengikut. Menurut Peter Drucker, kepemimpinan bukan sekedar manajemen atau posisi, tetapi kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar tercapai kinerja puncak dan mengembangkan posisi mereka. Melalui kepemimpinan juga berarti mengangkat visi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi dan membangun kepribadian melalui batas-batas normalnya. Yang kedua yaitu menurut Reven. Pemimpin adalah individu dalam posisi formal yang mempengaruhi kelompok sesuai ekspektasi peran. Menurut French and Reven, berfokus pada sumber-sumber kekuasaan yang dimiliki oleh seorang pimpinan dalam mempengaruhi orang lain. Mereka mengidentifikasi 5 basis kekuasaan utama. Kursi penghargaan sah, rujukan, dan ahli. Selain itu, mereka juga menyoroti kekuasaan informasi sebagai faktor yang dapat digunakan pemimpin untuk mempengaruhi. Dan ketiga yaitu menurut Searle. Pemimpin memberi arahan, menyelesaikan konflik, menjadi panutan, dan penggerak aktivitas kelompok. Menurut Searle, sebagai tercermin dalam artikel The Employee Customer Profit Chain at Searle, mengacu pada keterampilan dan kualitas yang dinilai dalam diri seorang manajer, yang dikelompokkan berdasarkan 3P, yaitu people, pengembangan, dan profit. Searle menggunakan model kepemimpinan yang berfokus pada pengembangan karyawan, kepuasan pelanggan, dan profitabilitas dengan menekankan pentingnya keterampilan kepemimpinan dalam mencapai tujuan organisasi. Dan keempat yaitu menurut Kreiner and Hersey. Kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi dengan menggunakan kombinasi kekuatan, kepribadian, dan sosial. Menurut kepemimpinan Kreiner, khususnya dalam konteks manajemen krisis, adalah kemampuan untuk mengarahkan dan memotivasi individu atau tim untuk mencapai tujuan organisasi, terutama dalam situasi yang penuh tekanan atau tidak pasti. Lebih spesifiknya, kemampuan atau kepemimpinan dalam manajemen krisis melibatkan pengambilan keputusan cepat, komunikasi efektif, dan kemampuan untuk membangun kepercayaan serta kerjasama di antara anggota tim untuk mengatasi tantangan yang akan dihadapi. Dan terakhir yaitu menurut Center for Creative Leadership, kepemimpinan adalah seni membujuk, meyakinkan, dan memotivasi untuk mencapai tujuan. Di mana Center for Creative Leadership ini mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses sosial
melibatkan arahan, keselarasan, dan komitmen untuk mencapai tujuan bersama. Center for Creative Leadership juga menekankan bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang posisi atau peran individu, tetapi lebih pada hasil yang dicapai melalui interaksi dan upaya bersama. Selanjutnya yaitu tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan ini ada beberapa. Yang pertama, meningkatkan motivasi dan kinerja individu secara tim. Dan kedua, menumbuhkan moral, efisiensi, dan kepuasan kerja. Ketiga, mengarahkan kelompok secara terorganisir menuju tim atau menuju tujuan yang kolektif. Dan terakhir yaitu meningkatkan kesinambungan dan kehadiran dalam organisasi. Selanjutnya, teori-teori kepemimpinan. Teori-teori kepemimpinan terdiri dari yang pertama, teori sifat. Seseorang yang dilahirkan sebagai pemimpin akan menjadi pemimpin tanpa memperhatikan apakah ia mempunyai sifat atau tidak sebagai pemimpin. Dalam hal ini, dapat disimpulkan bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan dibuat. Yang kedua, teori kelompok. Ada dua hal yang dapat dipahami dari teori kelompok. Yang pertama, memiliki dasar perkembangan yang berakar pada psikologi sosial, dan agar kelompok bisa mencapai tujuannya harus terdapat suatu pertukaran yang positif di antara pemimpin dan juga pengikut-pengikutnya. Yang ketiga, teori situasional. Pembawaan yang harus dimiliki seorang pemimpin adalah berbeda-beda, tergantung dari situasi yang sedang mereka hadapi. Dan juga, seseorang yang menjadi pemimpin tidak berkaitan dengan kepribadiannya, melainkan sangat berkaitan dengan faktor-faktor seperti rentetan kejadian dan keadaan-keadaan yang mengelilingi kelompok tersebut. Yang keempat, teori interaksional. Ciri-ciri individual dan situasi tempat kelompok berada. Kedua-duanya menentukan siapa yang menjadi pemimpin. Pemimpin-pemimpin ini itu lahir dan terbentuk karena pemimpin itu memerlukan kemampuan dan keterampilan tertentu. Tetapi, bila situasi dan kebutuhan kelompok berubah, demikian pula orang diterima sebagai pemimpin juga berubah. Yang kelima, teori kontingensi. Menghubungkan efektivitas seseorang pemimpin dengan aspek-aspek situasi tempat kelompok itu bekerja, sehingga faktor-faktor tertentu seperti struktur tugas, hubungan personal antara pemimpin dengan kelompok, serta basis dasar kekuasaan saling berinteraksi menentukan gaya kepemimpinan mana yang efektif bagi situasi. Teori jalan dan tujuan. Efektivitas seorang pemimpin didasarkan atas kemampuannya di dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota kelompok dengan menggunakan rancangan insentif untuk ganjaran dan hukuman bagi mereka yang berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan kelompok. Yang ketujuh, teori kepemimpinan karismatik. Efektivitas seorang pemimpin didasarkan atas kemampuannya di dalam menimbulkan kepuasan dan motivasi para anggota kelompok dengan menggunakan rancangan insentif untuk ganjaran dan hukuman bagi mereka yang berhasil atau gagal dalam mencapai tujuan kelompok. Yang kedelapan, teori kepemimpinan transformasional. Pemimpin membimbing atau memotivasi pengikutnya ke arah tujuan yang telah ditentukan dengan cara menjelaskan ketentuannya tentang peran dan tugas. Yang selanjutnya, komponen kepemimpinan. Yang pertama, strategi. Strategi itu arah jangka panjang organisasi. Dan yang kedua, tindakan. Dan tindakan itu adalah implementasi visi dan praktik. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan yaitu nilai dan norma organisasi. Dan yang keempat, sosial politik, yaitu keterlibatan dan pengaruh eksternal. Yang kelima, moral. Moral itu adalah etika dan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat, manajemen, kemampuan pengelolaan sumber daya. Gaya-gaya kepemimpinan, gaya kontinum, gaya managerial grid, 3 dimensi, 4 sistem Likert. Gaya kepemimpinan paling efektif, gaya terbaik tunggal, gaya terbaik bersyarat. Kesimpulannya itu, kepemimpinan merupakan proses kompleks yang melibatkan kemampuan untuk mempengaruhi, membimbing, dan menginspirasi orang lain demi mencapai tujuan bersama. Seorang pemimpin ideal mampu menyesuaikan gaya, memahami situasi, serta membangun kepercayaan dan semangat tim. Dengan memahami teori-teori dan praktik kepemimpinan, individu dapat meningkatkan efektivitas personal dan organisasi secara keseluruhan. Terima kasih.